Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, aku Santi Kartika. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau kasih info buat kalian ya. Aku setiap satu minggu upload 3 kali di hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Nah, untuk di hari Kamis itu khusus untuk membahas cerita-cerita horor atau mistis. Sedangkan di hari Selasa dan juga Sabtu, aku akan membahas tentang kasus-kasus kriminal. Dan pada malam Jumat pertama ini, aku membahas tentang beberapa tempat yang horor atau mistis yang berada di Jawa Timur. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan tombol notification di bawah ini agar kalian selalu mendapat notifikasi video terbaru dari aku. Dan buat teman-teman yang penasaran di mana saja tempatnya, Oke geng, jadi buat kalian yang mau uji nyali atau kalian yang mau cari tempat-tempat horor atau mistis untuk dikunjungi, aku punya beberapa rekomendasi tempat-tempat horor dan mistis yang berada di daerah Jawa Timur, dan mungkin dari teman-teman sekalian berasal dari daerah tersebut. Kota Blitar merupakan salah satu kota yang cukup terkenal di Nusantara. Di kota inilah Presiden pertama Indonesia dimakamkan. Di kota ini juga terdapat sebuah makam yang membuat orang cukup merinding ketika berziarah di makam tersebut, yaitu makam gantung Pesanggerahan Jojo Dikdan. Makam ini dibangun pada tanggal 18 Agustus tahun 1910. Mengapa makam ini disebut dengan makam gantung? Konon katanya, jasad yang berada di dalam makam tersebut tidak boleh dikuburkan dengan cara biasa atau menyentuh tanah. Makanya jasad itu harus digantung, karena ketika dia menyentuh tanah, jasadnya akan hidup kembali. Jasad yang berada di dalam makam tersebut merupakan jasad dari Eyang Jojo Dikdan. Beliau merupakan seorang pemilik ajian Pancasona, yaitu ajian yang ketika pemiliknya meninggal dan menyentuh tanah, maka jenazahnya akan hidup kembali. Dan menurut salah satu juru kunci di makam tersebut, Eyang Jojo Dikdan ini pernah meninggal sebanyak 3 kali dalam sehari, dan akhirnya ajian Pancasonanya ini dicabut kembali oleh guru yang telah memberikan ajian tersebut kepada Eyang Jojo Dikdan. Klampis Ireng Ponorogo. Menurut warga sekitar bahwa tempat ini merupakan salah satu tempat yang angker, di mana tempat ini membuat orang merinding dengan legenda mistisnya yang sudah dikenal turun-temurun. Klampis Ireng adalah sebuah bangunan lingkaran datar yang di tengahnya terdapat sebuah lubang. Letak dari bangunan ini berada di Desa Sragi. Hingga saat ini tidak diketahui dengan jelas bahwa apa maksud dari bangunan tersebut. Namun menurut salah satu juru kunci, Klampis Ireng adalah tempat yang dibangun oleh Semar. Nah, Semar sendiri merupakan salah satu tokoh punakawan dalam pewayangan Jawa. Tempat ini pernah dilakukan penerawangan oleh beberapa orang yang dapat melihat dimensi lain, dan hasilnya sangat mengejutkan. Klampis Ireng ini berbentuk sebuah kerajaan yang megah di mana berlimpahkan emas, dan raja dari kerajaan tersebut merupakan Semar itu sendiri. Tempat ini juga biasa digunakan untuk pertapaan, dan ada satu cerita pada waktu itu seorang dalang sedang mendalang wayang kulit yang ditonton banyak orang. Tiba-tiba beberapa saat kemudian dia itu berada di tengah-tengah sawah sendirian. Dia bingung dong geng, dan menurut juru kuncinya, ketika ada orang yang datang ke tempat tersebut dengan niat yang tidak baik, maka dia akan menghilang. Apakah kalian berniat untuk ke sana? Alas Purwo Banyuwangi merupakan salah satu hutan cagar alam yang fungsi konvensionalnya sebagai hutan lindung untuk spesies hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Namun di samping itu, Alas Purwo juga menyimpan berbagai macam hal-hal yang berhubungan dengan mistis. Konon katanya, Alas Purwo ini merupakan sebuah kerajaan jin di mana semua makhluk halus berkumpul di situ.
Dikatakan pula bahwa alas Purwo ini jika ada orang yang mengunjunginya, kemudian dia tersesat di dalamnya, dijamin tidak akan bisa keluar lagi. Kalaupun dia berhasil keluar, maka hidupnya akan penuh dengan kesialan. Nah, alas Purwo ini sendiri masih terkenal hingga saat ini dan katanya masih banyak orang yang ke sana untuk bertapa dan juga berlatih ilmu-ilmu. Sebenarnya ada satu cara menurut warga di sana ya, ketika kalian tersesat di hutan tersebut, yaitu kalian hanya perlu berjalan lurus dan tidak boleh menengok ke belakang. Walaupun ada gangguan atau ada yang manggil nama kalian gitu, nggak usah nengok ke belakang. Karena ketika kalian menengok ke belakang, berarti kalian tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Merinding, geng. Sama seperti alas Purwo, alas Ketonggo Ngawi ini juga merupakan salah satu tempat yang paling angker di Jawa Timur. Sebenarnya dari namanya aja itu udah cukup untuk menggambarkan bahwa apa yang ada di dalam hutan tersebut. Ketonggo berasal dari kata katon dan juga onggo. Katon yang artinya terlihat dan onggo yang artinya makhluk halus. Dengar namanya aja aku merinding cuy. Sama aku juga merinding. Menurut sejarah, tempat ini adalah hutan di mana Prabu Brawijaya bersembunyi ketika Majapahit diserang Demak. Nah, alas Ketonggo ini merupakan tempat di makamnya Raja Majapahit ya geng, di mana dibuktikan ada sebuah makam tua di situ. Konon katanya alas Ketonggo ini juga merupakan sebuah kerajaan gaib. Dan tempat ini juga sering dikunjungi oleh banyak orang, entah untuk bersemedi ataupun berziarah. Banyak yang percaya bahwa ada sebuah gerbang yang menghubung antara alam gaib dan juga manusia yang berada di alas Ketonggo tersebut. Tak hanya terkenal angker, alas Ketonggo juga merupakan salah satu tempat yang bersejarah di mana lokasi tersebut pernah digunakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno yang dikabarkan bertapa di tempat tersebut untuk mendapatkan wangsit dan juga petunjuk dalam membangun negeri ini. Dan tempat angker yang terakhir adalah Nusa Barong yang terletak di Jember, merupakan salah satu tempat yang terkenal angker dan juga memiliki aura mistis yang kental di Jawa Timur. Nusa Barong merupakan sebuah pulau yang kabarnya pulau ini merupakan pulau tanpa penduduk. Konon katanya pulau ini dijadikan tempat untuk menimba ilmu-ilmu gaib. Menurut masyarakat setempat bahwa pulau ini merupakan sarangnya hal-hal gaib. Dan hal seram yang terjadi di tempat ini ialah sering terjadinya badai yang menghilangkan pandangan. Oke geng, jadi itu tadi 5 tempat angker atau mistis yang berada di Jawa Timur. Gimana, kalian udah ada referensi tempat yang mau kalian kunjungi untuk uji nyali? Dan buat kalian geng yang berasal dari daerah tempat-tempat angker tersebut, yang memiliki informasi terkait tempat angker tersebut, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian dulu video kita hari ini. Aku minta maaf banget kalau ada salah kata dan pengucapan. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Semoga rezeki kalian dilancarkan. Buat yang mau kasih ide, saran, atau mau request kasus apa lagi yang aku bawakan untuk video aku selanjutnya, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Atau kalian bisa follow IG aku dan kalian bisa DM di sana. And then see you next video geng. Bye bye.